Wow, sangat luar biasa ya guys. Bulir padinya sangat lebat sekali, kemudian malainya sangat panjang, daun benderanya sangat sehat, kemudian batangnya sehat, daunnya sehat. Dan secara otomatis kalau batang sehat, kemudian daun bendera sehat dan buahnya sehat, itu panen bisa naik. Hello guys, welcome back again to my channel Intani Host 100. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat semuanya guys. Saat ini kita akan membahas tentang 5 langkah agar panen meningkat. Nggak segitu-gitu aja. Namun sebelum itu silahkan klik like, subscribe-nya, dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Baik, saat ini kita akan membahas tentang 5 langkah agar panen meningkat. Nggak segitu-gitu aja. Mohon teman-teman dapat menyimak hingga selesai agar tidak gagal paham dan bisa dipraktekkan ke dalam pertaniannya. Yang pertama adalah pilih benih padi yang tepat. Karena pada saat pemilihan padi yang kurang tepat nanti akan berpengaruh pada hasil panen kita ya. Biasanya kalau benih padi yang bersertifikat itu sudah diberikan obat, sudah diberikan racikan-racikan nutrisi, sehingga ketika kita tanam maka anakannya akan jauh lebih banyak. Kemudian biasanya juga akan tahan terhadap penyakit seperti hama wereng, penggerek batang, kemudian juga tahan terhadap hawar daun pelepah, hawar daun bakteri. Jadi itu memang harus dipertimbangkan. Dan jadi pada saat masa-masa pembibitan itu biasanya memang sudah diberikan racikan-racikan supaya benih kita itu kebal terhadap semua penyakit. Kemudian yang kedua itu jangan lupa kelola lahan sawah dengan baik dan benar ya. Karena memang kalau kita itu asal-asalan dalam mengolah lahan sawah, misalnya lahan sawahnya tidak rata, itu biasanya banyak yang akan ditumbuhi rumput. Ketika ditumbuhi rumput maka banyak yang dimakan, dirusak oleh tikus ya. Kemudian ketika belum lembut, misalnya tanahnya masih banyak yang prongkalan ya, masih banyak yang besar-besar, itu biasanya ke tanam padi kita itu pengaruhnya juga sangat besar, sulit bertumbuh ya. Coba aja teman-teman boleh buktikan ketika asal-asalan dalam mengolah lahan sawahnya ya. Jadi buru-buru, jadi tanahnya tidak bisa lembut, tidak bisa gembur ya. Akhirnya tanam padinya juga tidak maksimal. Kemudian yang ketiga, berikan insektisida, fungisida itu tepat waktu dan sasaran. Jadi kalau misalnya kita memberikan insektisida tidak tepat waktu, tanaman padi kita sudah diserang, maka itu biasanya kita malah mengobati, ya kan? Dan di sini saya mengajak teman-teman itu supaya mencegah ya. Sebelum diserang oleh hama penggerek batang, wereng, hama walang sangit, hama kutu-kutuan, ya, teman-teman boleh cegah dari sejak dini mungkin ya. Berikan insektisida yang baik secara sistemik, secara kontak, dan secara bergantian. Misalnya bahan aktif abamectin, besoknya profenopos, besoknya klorantrianiliprol, dan lain-lainnya. Dan yang keempat itu adalah memberikan pupuk yang berimbang. Teman-teman harap berikan pupuk yang berimbang seperti nitrogen, fosfat, dan kalium. Apabila ini tidak berimbang, maka biasanya akan berpengaruh kepada anakan tanaman padi kita ya, kemudian ke kesehatan pada tanaman padi kita, kesuburan dari tanaman padi kita. Jadi unsur nitrogen harus dicukupi pada masa vegetatif, kemudian fosfat juga akan dicukupi pada saat masa, kalau fosfat itu harus dicukupi pada saat masa generatif dan vegetatif, umur 15 HST hingga umur 70 HST. Jadi fosfat itu sangat penting untuk pembentukan anakan ya, untuk memperbanyak anakan padi, kemudian juga untuk membesarkan batang tanah padi kita, bulir padi kita juga seperti itu. Kemudian kalium juga sangat penting. Kemudian yang kelima, atasi rumput gulma pada lahan sawah. Dan ini memang sangat krusial ya teman-teman. Apabila teman-teman tidak mengatasi rumput dan gulma pada lahan sawahnya, maka percuma saja kita berikan pupuk yang berimbang, insektisida yang tepat waktu dan sasaran, fungisida segala macamnya. Tapi kalau dikerumuni oleh gulma ya, dikelilingi oleh gulma dan rumput, maka biasanya pertumbuhan tanaman padi kita itu tidak maksimal guys. Kalau tidak maksimal, maka secara otomatis
bulir padinya juga kurang lebatnya. Kenapa? Karena memang banyak yang diserap oleh gulma itu nutrisinya, sehingga pembentukan bulir padi tidak bisa maksimal. Biasanya juga kurang mentes ya, dari pangkal hingga ujung itu banyak yang gabuk alias padi hampa, seperti itu guys. Jadi kelima-limanya ini sangat penting ya, teman-teman harap perhatikan dengan baik dan praktekkan, dan semoga tanaman padi teman-teman itu dapat menghasilkan hasil yang maksimal, seperti itu guys. Oke guys, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe-nya, dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Thank you for watching and see you next time.